Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak Jarod Rudi Hartarto SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Mutiara dengan NIM 23283012 dari program studi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengetahuan saya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan tantangannya. Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip atau asas. Kelima asas tersebut yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi landasan utama dan menjadi pedoman rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar teori atau konsep, melainkan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Keberlanjutan Pancasila sebagai dasar negara sangat penting untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan mewujudkan tujuan negara yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara tentu saja memiliki berbagai macam tantangan dalam proses implementasinya. Salah satu tantangan yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan serius bagi Pancasila sebagai dasar negara, terutama mengingat nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan adalah siklus yang sulit untuk diakhiri. Seringkali diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu faktor utama yang dapat membawa seseorang pada kemiskinan adalah kurangnya pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menangani tantangan ini yaitu dengan cara meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Dengan memastikan bahwa pendidikan menciptakan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja. Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jaringan transportasi dan energi yang handal. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil dan memberikan akses yang lebih baik ke pasar. Langkah-langkah ini tentunya memerlukan komitmen dari pemerintah, kerjasama sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui upaya bersama ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pilar yang kokoh dalam membangun dan menjaga Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.